Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang dicetak pada zaman sebelum kemerdekaan dari Ba'alwi. Dicetak, dibuat pada zaman di mana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani belum muncul. Dicetak pada zaman di mana Ba'alwi sedang menghegemoni, sedang kuat-kuatnya menguasai Indonesia. Dicetak pada zaman di mana Habib-Habib itu dipercaya 100% ucapannya, cerita-ceritanya, halu-halunya, bahkan mimpi-mimpinya. Ini yang akan kita soroti. Jadi buku ini berjudul Jejaring Ulama Diponegoro. Jadi di dalamnya berisi sejarah Keraton Jogja dan sejarah Pangeran Diponegoro. Buku ini dikarang oleh seorang doktor sejarah, pakar sejarah, yaitu beliau Dr. Zainul Milal Bisawi. Doktor sejarah, pakar sejarah. Tentunya karena buku ini ditulis oleh pakarnya, oleh ahlinya, doktor pula, maka kredibilitasnya, kualitasnya terpercaya. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kita bicara zaman dulu, zaman sebelum ada pencerahan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, zaman dimana Habib-Habib belum terbongkar, doktrin-doktrinnya belum terbongkar, pemalsuan-pemalsuannya belum terbongkar, pembelokan-pembelokan sejarahnya belum terbongkar, dan lain-lain. Ugal-ugalannya Habaib Ba'alwi ini belum ada yang membongkar. Sehingga salah satu di antaranya adalah masuk dalam buku ini. Nah, apakah kita maklum? Ya, kita memaklumi. Karena ada semacam kekuasaan yang tidak bisa digugat. Ada semacam kekuatan superpower jika yang berbicara adalah Habib. Maka inilah yang terjadi juga pada Dr. Zainul Milal. Karena di dalam buku ini salah satunya adalah hasil wawancara, hasil perbincangan dengan Habib Lutfi bin Yahya. Seorang pakar sejarah, seorang ahli sejarah, ternyata kemudian memasukkan wawancara dengan Habib Lutfi bin Yahya ini dengan membypass, melewati proses-proses penulisan sejarah yang baku atau modern, tetapi dibelokkan atau di shortcut atau motong jalan menjadi prinsip-prinsip luar sejarah. Apa diantaranya? Mimpi. Padahal proses pengambilan sumber sejarah itu yang baku adalah satu, prasasti sezaman, kedua, tinggalan arkeologi sezaman, ketiga, karya sastra sezaman, keempat, berita asing sezaman, kelima, karya sastra dari zaman kemudian, keenam, mitos dan legenda, ketujuh, kajian dan interpretasi para ahli. Mimpi tidak masuk, bro. Ini dilewat ini oleh sang doktor. Ini repot ini. Kalau bicara sejarah sudah pakai mimpi, ya ngawur. Jadi dulu Presiden Soekarno itu punya istri bernama Martiem. Dari Martiem ini lahirlah Marconi, Marzuki, Madroni. Dia terus bercerita. Dari mana cerita itu? Ya, dia mimpi bertemu langsung dengan Bung Karno dan berbicara bahwa istrinya bernama Martiem ada di Purworejo misalnya. Dan wawancara, halusinasi atau mimpi atau bahasa kitanya ndabrus itu kemudian dicatat sebagai sebuah kebenaran sejarah oleh ahli sejarah, oleh doktor. Kan ini jahlul murakkab ini.
Kebodohan di atas kebodohan. Kok bisa-bisanya seorang doktor sejarah membuang metode ilmiah, membuang metode sejarah yang baku ilmiah, lari kepada metode luar ilmiah, metode mimpi. Walaupun dengan bahasa-bahasa denial, bahasa-bahasa alibi yang memukau atau meyakinkan publik bahwa mimpi itu juga bisa. Narasi lokal itu penting diungkap meskipun bersumber oral, historis, turun-temurun, ataupun mimpi dari seorang yang terpercaya. Praktek Habib Lutfi misalnya, dalam mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali, melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama. Banyak kuburan kuno yang sebelumnya tidak dikenali, dan mengidentifikasinya dengan identitas baru di berbagai tempat di Jawa, Kalimantan, Batam, dan daerah lainnya ditemukan oleh Habib Lutfi. Ini artinya Habib Lutfi telah melakukan proyek history making atau produksi sejarah dengan metode baru, yaitu melalui mimpi dan visi spiritual. Sejarah dalam konteks ini bukan sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi sejarah yang dibuat, dipikirkan, dan dimaterialisasi. Dalam hal ini, mimpi atau visi spiritual menempati posisi sentral dalam proses identifikasi situs sejarah. Produksi sejarah melalui metode mimpi tentu berbeda dengan historiografi Islam mainstream yang bersumber pada isnad dan tradisi sejarah sekuler pasca pencerahan yang beroperasi pada metode empiris positivistik. Dalam kajian antropologi sejarah seperti dilakukan oleh Amira Mittermeier, Charles Stewart, dan Anand Taneja, mimpi bukan sebagai proyeksi subjektif psikologis, tetapi sebagai pertemuan sosial etis. Mimpi adalah ruang dialog dan pertukaran kreatif bagi kaum sufi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa waktu itu sang doktor berani memasukkan mimpi sebagai fakta sejarah? Karena posisi yang ngomong itu adalah cucu Nabi. Orang yang spiritualnya tinggi, keturunan Nabi, ada darah Nabi, ada unsur wali, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya yang hebat-hebat yang ada di Habib Lutfi semua dipercayai. Itulah efek dari kekuasaan Ba'alawi yang tidak terkontrol, yang tidak bisa digugat oleh siapapun, tidak bisa dikritik oleh siapapun, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Inilah yang membahayakan, bahkan sekelas doktor pun kena. Jadi siapa yang salah? Ya, sang doktor sebenarnya tidak salah, karena dia dalam penjajahan spiritual Ba'alwi, belum ada yang memerdekakan, sehingga manut saja, ikut saja. Karena pengakuannya sebagai cucu Nabi, dia percaya sebagai keturunan Nabi, dia juga tidak salah. Karena waktu itu belum ada yang melakukan penelitian yang memberikan fakta dan data, korinah-korinah yang jelas, dalil-dalil yang jelas bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Belum ada. Jadi kalau dalam kasus Aprilia Manganang itu yang sering dibahas di channel ini, orang-orang yang mengakui Aprilia sebagai perempuan waktu itu, waktu belum dilakukan penelitian oleh kedokteran di TNI Angkatan Darat, ya tidak salah. Doktor tidak salah, perawat tidak salah, guru tidak salah, ustadz tidak salah, kiai tidak salah. Yang mereka semua yang mengakui Aprilia sebagai perempuan tidak salah. Dimaklumi karena pengakuannya perempuan dan belum ada penelitiannya. Itu juga yang terjadi pada Dr. Zainul Milal ini. Jadi semua dimasukkan dalam bukunya itu, waktu itu seolah-olah ya capable, berkualitas, bisa dipercaya buku itu. Tetapi ketika ditinjau dalam perspektif sekarang, kekinian, setelah ada tesis Kiai Haji Imaduddin, ternyata seiring dengan temuan-temuan pemalsuan oleh Ba'alwi, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, dan lain-lain, maka terlihatlah di situ apa sebenarnya yang terjadi. Kebenaran itu baru terbuka. Maka buku ini perlu direvisi, perlu dicetak ulang, dan hal-hal kemarin yang ditulis berdasarkan mimpi itu harus dihilangkan.
Karena Habib Lutfi bin Yahya bukan lagi sebagai keturunan Nabi, mimpinya bisa dibatalkan. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari buku ini juga terbongkar bahwa sejak 5 atau 6 tahun yang lalu, 2018-2019, ketika dilakukan wawancara itu, ternyata Dr. Zainul Milal mengatakan, ya Habib Lutfi itu memang sudah melakukan aktivitas mimpinya itu, orang sekarang menyebutnya ronsen kuburan, ahli ronsen kuburan, itu sudah sejak lama. Jadi begitu ada kuburan, makam keramat, dirubah namanya. Bukan hanya di Jawa, tapi di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, dan seluruh Indonesia, dicarilah makam-makam yang keramat-keramat itu kemudian dirubah namanya menjadi Habib. Berarti kan ini bukan cerita bohong, ini sudah ditulis dalam bukunya Dr. Zainul Milal itu. Jadi aktivitas Habib Lutfi bin Yahya inilah yang kemudian dipercayai oleh sang doktor untuk dijadikan kebenaran. Karena memang sudah kebiasaannya banyak makam-makam yang dironsen menjadi Habib. Itulah kekuatan beliau sehingga dijadikan fakta sejarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku ini juga bercerita tentang KRT Sumodiningrat yang juga merupakan Habib Toha bin Yahya. Waktu itu belum ada yang berani memprotes. Waktu itu dianggap benar. Tetapi setelah adanya tesis Kiai Haji Imaduddin, oh ternyata KRT Sumodiningrat itu bukanlah Habib. Dan terbongkar oleh ahli-ahli sejarah sekarang, Profesor Dr. Anhar Gonggong, kemudian Peter Carey, kemudian Dr. Yasir Arafat, dan lain-lain, KRT Sumodiningrat bukanlah Habib Toha bin Yahya. Dan makamnya pun bukan di Semarang. Sekarang baru terbukti. Tetapi ketika waktu itu Dr. Zainul Milal mewawancari Habib Lutfi, itulah kebenaran tunggal. Kemudian di samping itu Pangeran Diponegoro juga merupakan Habib, juga terbongkar setelah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Alhamdulillah. Jadi aktivitas Habib Lutfi bin Yahya adalah merubah-rubah nama-nama baru itu sudah sejak lama. Dan hasilnya sampai sekarang banyak nama-nama baru yang disambungkan atau dikaitkan dengan Habib mulai dibongkar-bongkar lagi dan tidak benar. Itulah hikmah daripada munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai pencerah, sebagai pemberi cahaya kepada kegelapan-kegelapan dulu-dulu itu. Sehingga seorang doktor sejarah pun harus takluk, harus menanggalkan kedoktorannya dan menyerahkan fakta sejarah pada mimpi dan halusinasi Habib Lutfi bin Yahya. Masya Allah. Jadi bagaimana buku itu? Ya buku itu harus dikoreksi lagi. Karena proses penetapan sejarahnya yang aneh itu berdasarkan halusinasi dan mimpi dan fakta-fakta sejarah yang tidak benar. Dan buku ini juga di-endorse atau dikomentari bagus oleh misalnya Gus Muafi, kemudian oleh Hanif Dakhiri dari NU itu Menteri Tenaga Kerja, kemudian oleh Omaruddin Hidayat yang dosen itu, dan banyak orang-orang lainnya yang waktu itu masih dalam kegelapan, belum tahu, belum sadar bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Yang waktu itu ketika dimunculkan ini hasil daripada wawancara dengan Habib Lutfi, mereka wow bener, pasti benernya, saya dukung, ini bener. Ini sudah dikupas tuntas oleh Gusmar dalam KBN Nusantara. Mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan bagi kita dan selalu waspada terhadap buku-buku sejarah yang ditulis sebelum tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Harus dikoreksi ulang lagi semuanya. Apalagi yang ada peran Habib di situ, ada keterlibatan Habib di situ, harus tanda tanya besar. Benarkah? Kalau benar akui, kalau tidak benar koreksi. Begitulah cara kita meluruskan sejarah. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.